Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelas 11 Farmasi 1. Pada video ini kami akan menjelaskan materi tentang ketentuan pernikahan dalam Islam. Pertama-tama kami akan memperkenalkan diri. Nama saya Raisa Putri Septiani. Saya Nur Amila Putri Cahyati. Saya Fana Asti. Saya Raya Adi Prana Putri. Yang pertama-tama, bagaimana cara terbaik mengatasi konflik dalam pernikahan? Yang pertama, 1. Menyelesaikannya dengan kasih sayang. Islam itu selalu mengajarkan umatnya untuk menyebarkan sikap kasih sayang kepada siapapun itu di sekelilingnya, termasuk pasangan dalam rumah tangga. Itu untuk ketika terjadi konflik, salah satu cara yang bisa dilakukan adalah menyelesaikannya lewat kasih sayang. 2. Mengendalikan emosi sebaik mungkin. Emosi itu memang bentuk reaksi alami setiap orang yang tidak bisa kita hindari. Namun, bukan berarti harus selalu diikuti. Seseorang bisa mengendalikan emosinya dan bersikap baik, lebih sabar, disukai oleh Allah SWT. Yang ketiga, saling memberi nasihat dengan lembut. Ketika terjadi konflik rumah tangga, biasanya kedua belah pihak akan merasa dirinya lebih benar, sehingga masing-masing teguh dengan pendiriannya. Padahal tindakan seperti ini akan dapat membuat situasi makin runyam. Maka dari itu, cobalah untuk menyelesaikan dengan pendekatan dan lebih lembut. Yang keempat, saling memaafkan satu sama lain. Bersikap keras kepala dengan saling bertahan di posisi masing-masing itu tidak akan pernah menyelesaikan masalah. Bella, apalagi tidak ditambah dengan tidak ada yang mau meminta maaf duluan. Kalian harus bisa bersikap bijaksana dengan menyadari bahwa tidak ada manusia yang sempurna. Setiap dari kita termasuk kamu dan pasangan pasti membuat kesalahan. Untuk itu, mengambil langkah untuk meminta maaf itu bukan berarti menjatuhkan harga diri loh. Justru itu bisa menunjukkan kadar kedewasaanmu dalam rumah tangga. Yang kelima, menjaga komunikasi dan saling percaya. Dengan adanya komunikasi yang lancar dan terbuka, kesalahpahaman dalam rumah tangga bisa diminimalisir. Untuk itu, perkara apapun yang kalian hadapi, mau itu kecil atau besar, baiknya untuk selalu dikomunikasikan sama-sama. Lalu, sikap saling percaya bisa membuat prasangka-prasangka buruk atau suudzon bisa dihindari, sehingga hati pun bisa jauh lebih tenang. Kedua, bagaimana pandangan tentang perceraian? Perceraian memang tidak dilarang dalam agama Islam, namun Allah membenci sebuah perceraian. Bercerai adalah jalan terakhir ketika terjadi permasalahan dan saat semua cara telah dilakukan untuk mempertahankan rumah tangga namun tetap tidak ada perubahan. Seberapa penting seks dalam pernikahan? Manfaat hubungan seks dalam kehidupan rumah tangga mencakup berbagai aspek, termasuk kesehatan fisik dan psikologi. Rutin berhubungan intim bisa memperkuat ikatan suami istri jika dilakukan secara rutin dan berkualitas. Seks dapat merangsang tubuh untuk menghasilkan hormon endorfin. Yang keempat, apakah ingin mempunyai anak? Yang pertama, dalam Islam tidak ada keterangan Al-Quran atau hadis yang mewajibkan pasangan suami istri untuk punya anak. Yang kedua, suami istri harus sepakat. Kesepakatan suami istri tidak punya anak merupakan hal yang dibolehkan dalam agama. Apalagi misalnya keduanya memiliki alasan yang jelas, misalnya khawatir tidak dapat menjaga dan menyayangi, yang mendidik anak dengan baik. Yang ketiga, ketidakinginan punya anak. Menurut Syekh Ibrahim Alam, dianalogikan dengan kasus azal atau pemutusan sanggama sebelum mencapai organisme sehingga sperma keluar di luang liang sanggama. Ini yang dulu berlaku di masa Nabi dan sahabat. Yang keempat, keinginan memiliki anak atau tidak merupakan urusan individu. Yang mau memilih child free silakan, yang mau punya anak juga ada anjuran dalam agama. Selain itu, Syekh Ibrahim Alam juga menekankan ini masalah individu, tidak boleh dipaksakan oleh negara dalam bentuk undang-undang. Yang kelima, pertanyaan apa saja yang harus ditanyakan sebelum nikah? Pertama, bagaimana mendefinisikan pernikahan? Kedua, apa keyakinan agama dan bagaimana itu akan berpengaruh pada kehidupan pernikahan? Ketiga, bagaimana pandangan tentang pembagian tanggung jawab di rumah tangga? Keempat, bagaimana cara mengatasi
mengatasi kesalahan atau konflik dalam hubungan. Yang kelima, bagaimana cara mendefinisikan kesetiaan dan kepercayaan dalam suatu hubungan. Yang keenam, bagaimana pandangan tentang pembagian tanggung jawab di rumah tangga. Sekian video penjelasan dari kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.